Tak ada ampun, PDIP ancam pecat kader DPRD Bulungan jika terbukti keroyok warga. Tanjung Selor, Kaltara. Dugaan kasus pengeroyokan yang melibatkan 2 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bulungan, inisial A Halim Perkas dari fraksi PDI Perjuangan dan Paun Labaco dari fraksi Demokrat, terus bergulir di Polda Kaltara. Insiden yang terjadi pada dini hari, tanggal 12 November tahun 2025 ini memicu respons keras dari PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjatuhkan sanksi terberat, termasuk pemecatan dan pergantian antar waktu PAUD, detil insiden dan identitas terlapor. Kasus ini dilaporkan oleh korban, Agus Suryansyah, yang juga Ketua Kelompok Tani Telaga Bukit Bulungan. Pengeroyokan diduga terjadi siang hari sekitar jam 12:58 menit. Wita di Cafe Naragogiyo, Tanjung Selor, dipicu oleh perselisihan terkait persoalan kelompok tani yang sedang dibahas, tabel pihak terlibat, dan dugaan korban. Kategori keterangan, korban Agus Suryansyah AS, terlapor total 5 orang. A Halim Perkas, PDI Perjuangan dan Paun Labaco, Demokrat, dugaan luka-luka pada bibir bawah, memar di pipi, dan benjol di kepala. Status hukum laporan polisi di Polda Kaltara. Status terlapor belum tersangka. Bantahan Dewan versus sikap tegas partai. Terdapat 2 versi keterangan yang saling bertentangan antara pihak yang dilaporkan dan PDI Perjuangan merespons keras dugaan ini. Pembelaan anggota Dewan, kedua anggota DPRD, Ah dan Paun, membantah keras tuduhan pengeroyokan tersebut. Mereka mengklaim kebetulan berada di lokasi dan hanya berusaha melerai atau memediasi keributan yang terjadi, bukan sebagai pelaku. Bantahan ini juga didukung oleh Ketua DPRD dan Badan Kehormatan BK Bulungan. Ketegasan PDI Perjuangan melalui konferensi pers, Ketua DPC, Markus Juk, dan Ketua Fraksi, Rozana, menyatakan sikap tegas partai terhadap kader mereka. Permintaan maaf partai menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kaltara atas insiden yang melibatkan kadernya. Komitmen hukum, DPC Perjuangan menyerahkan kasus sepenuhnya kepada Polda Kaltara dan berjanji tidak akan memberikan perlindungan hukum, ancaman sanksi jika kader terbukti bersalah, dan status hukumnya meningkat. Sanksi tegas akan dijatuhkan, tegas Rozana. Sanksi mencakup pemecatan, pergantian antar waktu PAUD, dan pencabutan kartu anggota. Perkembangan penyelidikan terkini hingga Jumat malam 14 bulan November 2025. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan awal oleh Polda Kaltara. Korban telah menjalani pemeriksaan medis visum. Namun, hasil medis resmi visum repertum belum dirilis oleh pihak kepolisian. Penyelidikan akan dilanjutkan dengan klarifikasi para pihak, pemeriksaan saksi mata, dan analisis hasil visum sebagai bukti kunci untuk menentukan apakah tuduhan pengeroyokan yang dilakukan korban atau pembelaan melerai. Dengan pemberitaan di media, dengan netizen menyebut PDI Perjuangan. Nah, ini salah satu kerugian kami. Ini salah satu membuat partai kami tercoreng dengan kejadian ini. Inilah persoalan yang kami jaga. Makanya saya selalu dalam rapat menyampaikan kepada praksi, kepada kader, berhati-hatilah kita dengan masyarakat. Karena sekarang ini di zaman digital. Kalau dulu kita berbuat jam ini, belum tentu tersebar kemana-mana. Nah, kalau sekarang, ini hari kita, jam ini kita berbuat, itu akan secara nasional, bukan lokal saja. Nah, itu yang sering saya sampaikan kepada baik itu praksi, baik itu kader, agar menjaga pertemanan, persahabatan, apapun bentuknya kita di haknya masyarakat. Yang bersangkutan ini juga kan merangkap sekretaris DPC juga, ketua. Jadi sudah ada SK-nya nggak itu? Nah, ini kan kita baru-baru ini dihadiri oleh Pak Sijen, Pak Hasto Kristianto. Kita baru 1 bulan yang lalu dilantik di Hotel Eminor. Nah, sampai saat ini SK belum kita terima. Nah, ini yang perlu kita koordinasikan dengan DPP nanti. Apakah beliau ini terbukti bersalah? Kalau beliau terbukti bersalah, saya sebagai ketua DPC, taruhlah ada pertemanan, persahabatan, atau kekeluargaan, tapi di anggaran dasar rumah tangga tidak melihat itu. Tidak melihat itu teman, tidak melihat itu saudara, sahabat. Nah, bisa saja nanti sanksinya beliau tidak menjadi anggota, tidak diberi rekomendasi atau tidak diberi SK sebagai sekretaris DPC. Nah, inilah yang saya sayangkan sebenarnya. Nah, kami dari PDI dan saya hari ini menyampaikan kepada teman awak-awak media, ini atas perintah DPP untuk menyampaikan klarifikasi.
agar tidak bumerang. Jangan sampai partai kami ini 2029 menjadi suatu masalah yang besar ketika nanti ada yang ngomong jangan pilih PDI Perjuangan karena berbahaya. Nah, ini bukan PDI Perjuangannya yang salah, oknum atau kadernya yang keliru, yang tidak bisa menahan diri. Tambahan Bu. Ya. Tambahan Bu. Ya, tambahan dari saya sebagai ketua fraksi, kami sebelumnya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan atas kejadian ini, yang mana kami dari fraksi menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Ya, mungkin saya tambah lagi ya, ini kan praduga tak bersalah ya. Saya juga sampai sekarang kepada kader kami atau fraksi kami yang bersangkutan belum saya panggil. Ya, belum saya panggil, saya tanya kebenarannya seperti apa. Nah, semuanya ini kami serahkan kepada penegak hukum. Nah, apapun nanti yang terjadi, kami selaku ketua DPC hanya menyampaikan hasil keputusan akhir kepada DPD dan DPP. Nah, DPP lah nanti yang mengambil keputusan. Keputusan apa? Di sidang mahkamah partai yang ada di pusat. Nah, kalau dari sana mengatakan dipecat, ya dipecat. Saya tidak bisa menahan itu. Nah, kalau mahkamah partai mengatakan karena hukuman etik, misalnya pelanggaran etik, nanti sanksinya seperti apa? Apakah dia dinonaktifkan berapa bulan, tidak turun ke kantor atau bagaimana, kita tidak tahu. Urusan PAW itu urusan pusat. Ada rencana memanggil yang bersangkutan, Pak? Nah, saya berharap kepada yang bersangkutan itu, saya sebagai ketua, tidak mungkin ketua itu langsung telepon dia. Seharusnya saya berharap beberapa hari ini tadi, beliaulah yang mendatangi saya di DPC, menyampaikan kronologis ini seperti apa. Nah, sampai detik ini, sampai akhir ini, beliau tidak pernah menghubungi saya, tidak pernah WhatsApp saya, tidak pernah telepon, dan tidak pernah datang kepada saya. Dan pagi hari ini dan siang hari ini, saya berani memanggil awak-awak media ini, konferensi pers seperti ini, ya ini atas perintah DPP, supaya tidak menjadi bumerang untuk PDI Perjuangan di Kabupaten Bulungan, khususnya Kalimantan Utara. Nah, inilah statement kami. Kita menunggu hasil akhir dari kejadian ini. Apakah korban itu nanti bisa berdamai atau tidak, ini kita serahkan kepada korban, kita serahkan kepada penegak hukum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ketua.